kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi. Kita kembali di doa pagi kita, Kamis 6 Februari 2025. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur kepadamu buat pagi baru, pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Dan Tuhan berkehendak supaya kami hidup dalam satu hari ini seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita mendengarkan renungan firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Dengan tema, jangan mencari kesenangan sendiri. Jangan mencari kesenangan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin renungan kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan yang di dalamnya telah dipercayakan bagi kita talenta, karunia, harta, dan lain sebagainya untuk melengkapi kehidupan kita bersama dengan orang lain. Bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki itu bukan milik kita dan dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan, baik kepada sesama dan juga kepada gereja Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan ini, yang kita baca ini, menunjuk kepada supaya kita tidak egois dalam kehidupan ini.
tidak membangun kehidupan sendiri, tidak makan sendiri, tidak sejahtera sendiri. Tapi Tuhan menginginkan kita supaya kita bersama hidup dengan orang lain dan mampu menutupi kelemahan kekurangan orang lain dalam hal apapun itu yang dimulai dari orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita dapat menutupi kelemahan istri, kelemahan suami, kelemahan anak-anak, kekurangan di dalamnya. Dan kemudian keluarga kita juga mampu menutupi kelemahan keluarga-keluarga lain, terutama di dalam satu gereja Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita supaya wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jika kita tidak mampu membantu mereka secara ekonomi, secara materi, paling tidak kita bisa mendoakan mereka. Dan terutama jangan pernah pamer tentang kemampuanmu kepada orang yang tidak mampu. Jangan pernah pamer harta kepada orang yang tidak mampu. Tapi pamerkanlah bantuanmu, pertolonganmu kepada mereka. Demikianlah tuntutan kehidupan yang dituntut dari kita oleh Tuhan, supaya kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi jangan pernah membangun kekuatan di atas kelemahan orang lain. Jadi kalau ada orang sedang jatuh, kita harus mampu membangkitkan mereka melalui pertolongan kita. Jika kalau mereka jatuh dalam dosa, kita harus mampu membangkitkan mereka dengan keyakinan-keyakinan bahwa Yesus akan mengampuni dia. Bukan malah menyingkirkannya, meninggalkannya. Tetapi kita wajib menolong mereka. Demikianlah kehidupan yang dituntut oleh Tuhan dari kita. Jangan pernah mencari kesenangan sendiri. Jangan mencari keuntungan sendiri. Jangan mencari kemuliaan sendiri dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita harus menanggung kelemahan mereka. Saudara-saudara, itulah kehidupan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Nah, untuk itu, mari kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan pernah mencari kesenangan sendiri di dalam kehidupan ini. Mari kita memiliki kepekaan di dalam kehidupan kita. Kepekaan terhadap kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan jasmani maupun spiritualitasnya. Mari kita peka kepada kebutuhan tetangga kita. Apakah tetangga kita kekurangan? Apakah tetangga kita jatuh dalam kemiskinan? Mari kita peka kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Demikianlah kehidupan kita harus hidup saling bertolong-tolongan. Karena kehidupan yang kita miliki sekarang bukanlah milik kita, tapi kehidupan kita adalah milik Tuhan semata. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian bersamamu. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
indah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mensyukuri apa yang Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Berkat rohani melalui firman, roti surga telah Engkau berikan bagi kami untuk kami nikmati, mengenyangkan jiwa dan roh kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami tidak mencari kepentingan sendiri, mencari keenakan sendiri, mencari kenyamanan sendiri, tetapi menjadi tugas tanggung jawab kami dan kewajiban bagi kami untuk menolong orang lain dalam kelemahan dan kekurangannya, bukan malah menjatuhkan mereka. Demikianlah hidup kami bukan milik kami, tapi milik Tuhan, yang Tuhan pakai untuk melengkapi kehidupan orang lain. Ajar kami untuk hal ini ya Bapa di surga, supaya hidup kami tidak egois, tapi kami peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini kepada Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang akan memulai aktivitas mereka. Berkatilah ya Bapa di surga, di dalam perjalanan, di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan sertailah. Kami berdoa untuk pelayanan GMI Jakarta Pusat ini, dalam setiap pelayanan-pelayanan di dalam, supaya kami sehat sepikir, bertumbuh dalam persekutuan, bertumbuh di dalam kasih mesra, supaya kesaksian gereja-Mu dapat terlihat secara jelas dan nyata bahwa semua kami umat-Mu mengikuti jalan Tuhan, pengikut Kristus yang setia. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Gereja-gereja yang sulit untuk membangun gereja, gereja-gereja yang sulit untuk mendapatkan izin membangun gereja, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa bagi para misionaris, para penginjil yang menginjili umat Tuhan di pelosok-pelosok perkotaan, basis-basis yang tertutup untuk Injil. Tuhanlah yang memberkati, menjaga, melindungi mereka. Berkati keluarganya, berkati kebutuhan mereka juga, supaya Injil Tuhan, Injil keselamatan itu, anugerah keselamatan itu sampai kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan juga kami umat-Mu GMI Jakarta Pusat ini menjadi penginjil-penginjil, memberitakan kabar baik kepada semua orang, menolong mereka untuk mendapatkan kabar baik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang sesungguhnya tugas gereja, tugas kami sebagai umat Tuhan. Ya Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat melanjutkan kehidupan dan tugas kita, pekerjaan kita demi kemuliaan Tuhan. Shalom.